Nah, tentunya saya ngomong tadi itu berdasarkan apa yang saya ketahui dalam fikih. Artinya apa? Butuhnya kita terhadap fikih untuk kemudian menerjemahkan hadis dan menerjemahkan Al-Quran. Maka siapa saja orang Islam kok merasa mampu, tidak usah pakai fikih-fikihan untuk memahami Islam, pasti gobloknya ketok. Ya, sehebat apapun dia, bahasa Arabnya, dia nggak hebat itu, nggak hebat. Karena yang bisa menghukumi atau mengambil hukum itu sekali lagi adalah mereka yang punya kemampuan untuk berijtihad. Mereka mujtahid mutlak, mereka mujtahid madhab, mereka mujtahid fatwa. Saya sering mengatakan Syekh Al-Azhar dari setiap periodenya itu tidak pernah mengklaim dirinya itu mereka sebagai mujtahid. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi setelah meninggalnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kalau mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak pernah mengatakan dirinya mujtahid. Paling tinggi mereka hanya diklaim sebagai seorang mufti. Mufti. Tidak pernah mujtahid. Apa bedanya mufti itu? Mufti itu yang memberikan fatwa atas dasar upaya dan hasil daripada seorang mujtahid. Jadi mengekor kepada mujtahid. Baik dalam unslubnya, metodologinya dalam menggali hukum, ataupun terkait tentang pendapatnya para mujtahid yang sudah dikeluarkan oleh mereka. Oleh sebab itu ya saya sekali lagi tegas mengatakan, gak usah pakai fikih-fikihan untuk mempelajari Islam dan tidak perlu bermadhab dalam berislam. Saya kira ini adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak perlu kita ikuti. Kenapa? Sekali lagi, seseorang itu nggak punya kompetensi untuk itu. Untuk menjadi orang yang mujtahid, bisa menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, ilmunya harus mumpuni. Dia harus menguasai ilmu apa? Tafsir, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu asbabun nuzul, menguasai ilmu asbabul wurud, menguasai ilmu mantik, menguasai ilmu balaghah, menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu sharaf, menguasai ilmu ikhtilafil ulama atau mengetahui hukum asal, mengetahui hukum furu'. Hukum asal itu apa? Hukum asal itu hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis secara qat'i, yang disebut dengan syariat. Contohnya apa? Haramnya minum khamr, itu asal. Haramnya berzina. Sholat, itu hukum asal tuh. Kemudian furu' itu adalah ikhtilafiyah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena memang dasarnya itu tidak jelas. Contohnya furu' adalah apa? Kesunatan, membaca kunut, itu furu'. Nah itu semuanya harus diketahui, mana yang furu', mana yang asal. Ada orang nggak tahu tentang itu, kemudian menjadi mujtahid. Dolu adolu. Sesat, menyesatkan. Nggak perlu diikuti. Walaupun kerennya kayak apa pendapatnya. Walaupun bagaimanapun dia keilmuannya. Saya kira nggak pinter itu, nggak pinter. Saya katakan tadi, Syekh Al-Azhar dari setiap periodenya nggak pernah mengklaim dirinya sebagai mujtahid. Nggak pernah. Ya. Imam Rafi'i, Imam Nawawi tidak pernah mengklaim dirinya adalah mujtahid, tapi seorang mufti. Nah, kalau mufti itu tadi saya katakan, dia hanya mengekor kepada imam madhab, baik uslub atau metodologi menggali hukumnya, ataupun hasil daripada ijtihadnya para imam madhab itu kemudian dikeluarkan oleh mereka dan dianalisa. Itu begitu. Jadi yang ada pada saat ini adalah bukan mujtahid, tapi mufti. Bagaimana kalau mujadid? Ada.
Mujadid itu pasti ada. Karena Nabi Muhammad itu mengatakan setiap 100 tahun pasti ada mujadid. Mujadid itu apa? Pembaharu. Apakah betul pembaharu mereka? Enggak. Sejatinya adalah mereka itu telah menghidupkan teks Quran dan teks hadis yang lama dilupakan. Artinya dari dahulu menjadi pendapat mereka itu sudah ada dari dulu. Cuman kita kadang-kadang asyik masuk dengan sesuatu yang tidak penting. Jadi seolah-olah itu menjadi baru. Contoh, dulu terkenal ada seorang namanya Muhammad Abduh. Itu kan diklaim sebagai mujadid di abad ke-18-19. Nah, apa yang diusung oleh Muhammad Abduh? Muhammad Abduh adalah menggugah masyarakat muslim yang lama telah dijajah oleh Eropa. Saya katakan kemarin kepada mbak-mbak, kapan kita mulai redup itu keilmuan kita? Di abad ke-4. Sudah redup keilmuan kita. Sebagai satu bentuk zaman kegelapan sampai di abad ke-14. Nah, Muhammad Abduh muncul sebagai pembaharu dalam tanda kutip, menggugah masyarakat untuk kemudian lebih inovatif, lebih agresif terhadap perkembangan-perkembangan. Nah, ini dikatakan mujadid. Apakah di dalam Islam itu tidak diajarkan untuk kemudian inovatif dan agresif terhadap satu perkembangan? Ya diajarkan. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Untuk kemudian kamu menjadi orang yang hebat itu. Tidak mungkin Allah kasih kamu sesuatu yang hebat untuk kamu, manakala kamu nggak mau usaha. Nah artinya di situ kita harus terus berinovasi. Harus berubah. Jangan begitu-begitu saja. Nah ini sudah dikategorikan sebagai mujadid. Begitu juga beberapa Syekh Al-Azhar juga itu dikatakan mujadid dan lain sebagainya. Contoh di Mbah Sahal Mahfud. Itu sebagai mujadid dalam tanda kutip. Karena dari tangan beliau dan dari pikiran beliau lah lahir sebuah kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian atau lembaga keuangan syariah dari Mbah Sahal Mahfud. Ini dikatakan mujadid karena sebelumnya sangat stagnan. Lembaga keuangan atau perbankan itu tidak ada yang bersistem Islam. Dan takut untuk menerapkan sistem Islam dan kalah dengan konvensional. Tapi begitu adanya upaya kemudian melegislasi transaksi yang tadi transaksi konvensional menjadi transaksi Islami, disitulah berkembang beberapa lembaga keuangan. Baik itu perbankan ataupun lembaga keuangan lain. Seperti pasar modal, seperti asuransi, dan lain sebagainya. Itu berkembang seiring zaman berkembangnya ekonomi di Indonesia. Nah ini sebagai mujadid nih. Sebagai mujadid. Karena apa? Dia memberi fatwa. Untuk transaksi semacam ini menggunakan akad apa? Saya sering mengatakan beliau punya pedoman itu. Fikih itu nek rupek di oke-oke. Ya enggak? Oke, itu nek seandainya kita susah mengamalkannya, justru kemudian bisa dipolitisasi dalam tanda kutip. Riba menjadi tidak riba, bagaimana caranya? Nah, itu begitu. Ya. Nah, ini menarik. Nah, kalau mujadid ada, tapi kalau mujtahid, apalagi sekaliber mujtahid mutlak, nehi, nggak ada. Kenapa hafal Quran saja hanya dapat sertifikat? Ya kan? Orang sekarang hafal Quran itu hanya dapat sertifikat, kecuali yang betul-betul hafal. Jadi yang diwisuda di pondok-pondok pesantren itu, kebanyakan adalah wisuda ingin mendapatkan sertifikat hafal Quran. Ya, kecuali di pondok-pondok tertentu. Contoh di Kudus, di Lirboyo, di Mardia, Tambak Beras,
itu saya menyaksikan sendiri, ini memang betul-betul hafal Quran. Nah, yang dimaksud dengan hafal Qurannya mereka dulu bagaimana? Hafal tuh dari awal sampai akhir tanpa melihat. Bila nadorin itu. Nah kalau di Indonesia orang hafal Quran, santri hafal Quran, itu karena memang santri pernah menghafalkan Quran. Jadi setoran. Pernah setoran hafalan Quran. Nah pada saat setoran hafal, tapi setelah setoran, ya yang penting dapat sertifikat sebagai hufat. Ya, meski begitu sudah dikatakan hufat. Dan makanya itu kemudian jadi degradasi hafalan itu menyebabkan orang tidak bisa menjadi mujtahid. Itu tentang Al-Quran saja. Hadis. Sudahkah orang itu menghafal ribuan hadis? Beserta rawinya. Orang sekarang nggak mungkin itu. Andai pun dia hafal rawinya paling beberapa hadis. Rawi itu dari diruntutkan sampai ke Nabi Muhammad. Itu hafal itu imam mujtahid. Sehingga mereka mengatakan ini adalah sahih, ini adalah marfu, ini adalah mursal, ini adalah daif, ini adalah maudhu. Abot enggak? Makanya kalau seandainya kita dapat cerita, dulu Imam Syafi'i itu punya istri, istrinya nganggur, itu ya wajar. Jadi punya istri, istrinya itu ketika mau dinikah, itu Imam Syafi'i wasiat dulu. Besok kalau jadi istri saya, siap-siap nganggur ya. Nggak pernah didatangi. Karena apa? Sibuk terhadap ilmu. Hafalan, nulis, hafalan, nulis. Menganalisis, meninjau, dan lain sebagainya. Menganalisa, teori-teori. Masih mikirkan ranjang saja, nggak usah jadi mujtahid, bos. Apalagi yang mikirkan berapa istrinya. Ya. Nambah lagi atau enggak. Nah itu yakin aku jadi mujtahid itu. Jadi ada yang mengatakan kalau kiai belum punya istri 2 atau 3 atau 4, durung sakti, itu gobloknya setengah mati. Karena ulama-ulama terdahulu kawan-kawan, itu sakti hanya memiliki 1 istri. Dan istrinya nggak kepake. Nggak kepake. Jadi nggih pajangan ae ngono. Oh, no kiai. Nggak sakti nih enggak. Nah, nggak bisa seperti itu. Sakti itu kalau karangan kitabnya banyak. Muridnya pinter-pinter. Itu baru sakti. Kiai sakti itu begitu. Sakti kok cuman istrinya 4. Ya, saya kira pikirannya buduk tok. Ya, nggak ada yang lain itu. Ya, mikirnya kuai. Ya, sesuatu yang nyelempit. Nah, gak keren blas. Nah, tapi sekarang susah sekali. Ketika seseorang kemudian meluluh terhadap satu ilmu dan belajar dan mengarang, justru kemudian istri itu kadang-kadang mengganggu. Kamu sudah tidak semesra itu lagi. Nah, tuh kacau enggak? Kacau, Rek. Dulu, baru awal-awal pertama, baru awal-awal pacaran, diungkit begitu-begitu. Enggak semesra itu lagi. Enggak ngerti ndase arep bukan arep botak, wis botak. Mikir disertasi mau selesai atau enggak. Mikir, baca, enggak selesai-selesai gitu kan. Istri sudah mengatakan, sudah tidak semesra dulu lagi. Kan kapok ya. Repot wis. Bagaimana kita akan pada derajat musonif? Susah. Saya berpikir kadang-kadang memang perempuan ini mengganggu, ya kan? Jadi kamu saat ini yang belum menikah, wah ketok-ketok iku nek wis nikah itu wis seru banget, keren banget. Ya. Ya kalau nggak punya kesibukan mungkin lah ya. Kalau sudah punya kesibukan, udah habis tuh.
Otak sudah tidak lagi ke sana. Bahkan wah pokoknya nek dicedheki bojo iku ketoke gerem, males apa dan lain sebagainya. Ingin menyendiri di satu tempat, kemudian mikir sambil merenung gitu, apa yang kemudian akan ditulis. Kalau masih punya istri dan kepikiran istri, gak mungkin ada pikiran apa yang akan ditulis. Saya yakin itu. Karena satu, mikir, yo ngladeni istri. Terus kemudian mikir apa lagi? Bagaimana mencukupi istri dan lain sebagainya. Ini mereka-mereka yang sudah menjadi musonef itu saya kira sudah tidak lagi mikir itu. Nggak mikir istri diranjang, nggak mikir kebutuhan istri dan anak. Dia fokus kepada apa yang dia akan tulis. Makanya Robi Al-Adawiyah, seorang wali dari kalangan perempuan, itu beliau nggak mau nikah. Kenapa? Kalau menikah, beliau pasti disibukkan dengan suaminya, melayani suaminya. Melayani suami itu menyibukkan diri untuk melupakan Allah. Sehingga beliau berkomitmen untuk tidak nikah. Agar apa? Tidak ada yang dipikir, tidak ada yang diurusi kecuali ibadah kepada Allah. Itu Robi Al-Adawiyah. Sebagaimana Anda ketahui betapa hebatnya beliau kan. Rajin tahajud, rajin puasa. Dan beliau berdoa, doanya nyeleneh. Kalau kamu masih doanya ya Allah, masukkan kami ke surga dan sandingkan kami pada bidadari yang cantik-cantik. Nah, itu sama otakmu sama kiai-kiai yang berisi 4. Robi Al-Adawiyah bagaimana? Enggak begitu. Kalau beliau, Robi Al-Adawiyah melakukan sholat, melakukan ibadah puasa, melakukan satu ibadah, beliau selalu berdoa tuh. Ya Allah, jadikan ibadah saya ini untuk masuk neraka. Nanti kalau sudah masuk neraka, ya Allah, kasih saya rahmat-Mu. Dan ketika saya masuk neraka, ya Allah, besarkan badan saya sehingga tidak ada celah atau sudut yang kosong selain badan saya. Sehingga orang lain tidak bisa masuk ke neraka. Itu. Nah, karena apa? Dia tahu tuh. Orang yang dalam kondisi menurut orang tidak enak, tapi kalau dikasih rahmatnya Allah, enak. Karena cinta itu enak. Saya sering mengatakan, kamu pacaran, ya mas-mas pacaran sama mbak-mbak, naudzubillah tapi. Kok di kongkot pacaran nih. Ini untuk gambaran aja. Pacaran begitu. Nah kemudian pacarmu ngomong, Mas, hujan-hujan begini kayaknya makan bakso, enak iki Mas. Tapi pinginnya itu bakso yang ada di Jalan Fakih. Di Purwokerto. Nah sementara rumahnya itu Kebumen. Mampus kan? Hujan-hujan. Nah pada saat itu, seorang kekasih ngomong begitu, kekasihnya lagi atau seorang yang mengasihinya itu langsung punya inisiatif. Ya sudah dek, santai aja. Tunggu saya 2 menit, 2 jam. Langsung numpak sepeda, larinya itu enggak 100 lagi, tapi 250 kecepatan. Begitu. Hujan-hujan. Hujan-hujan. Petirnya menyambar-nyambar, jalannya licin. Dawares pasti teles. Nah itu posisi enggak enak, tapi karena cinta, karena rahmat itu berangkat. Balik dari Purwokerto. Ini dek, 2 jam toh? Kasih baksonya. Ini bakso Fakih. Di Jalan Fakih itu. Dekat alun-alun. Nah, biar saya promosi sekalian. Dekat Rita tuh. Karena memang bakso ini kawan-kawan. Nggak pernah let itu. Pasti rame dari jam 9 sampai jam setengah 8 malam tuh. Nggak pernah sepi. Masuknya itu orang masuk ke sana pasti banyak sekali. 20-an sekali makan tuh. Wah ya bahkan lebih lah. Saya kira satu hari itu 50 jutaan bersih mungkin.
Itu begitu. Jadi rasanya nikmat sekali berkorban demi orang yang kita cintai. Nah, Rabiul Adawiyah lah perwujudannya. Saking cintanya kepada Allah, beliau nggak mau disibukkan dengan apa-apa kecuali disibukkan terhadap cintanya kepada Allah. Dan bahkan ketika berdoa tadi meminta apa? Masuk neraka. Nah, kamu bagaimana? Tadi saya katakan, kamu ibadah itu masih ingin masuk surga, jauh dari neraka. Betul nggak? Ya enggak. Kok mikir dadaan gue ayami loh? Apa kamu karepe apa? Kamu ibadah itu untuk apa? Hah? Apa wis kaya Rabiul Adawiyah? Gayamu loh meneng ae. Saya kira belum lah. Saya saja ingin masuk surga. Rabiul Adawiyah enggak begitu. Tapi yang disasar, yang dituju adalah rahmatnya Allah dan fadolnya Allah dan begitu juga apa berkahnya Allah. Itu sholat itu. Ibadah itu tujuannya itu, Rabiul Adawiyah. Maka nanti klasifikasinya kan begitu. Orientasi orang awam, kita ini orang awam. Orientasi orang awam beribadah adalah untuk masuk surga jauh dari neraka. Ya. Orientasi orang khos itu adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Mendapat cintanya Allah. Itu begitu. Nah, ini kalau diimplementasikan antara guru dengan murid itu juga sama. Jadi kalau kamu ngaji itu, ngajimu isik karena absen, awakmu berarti is awam. Nah, ngajimu pingin dapat ilmu, nah itu juga masih khos. Tapi nek ngajimu karena pingin dicintai Allah, dicintai oleh gurumu, itu sudah khawasul khawas derajatnya. Ngaji kok nggak pingin dimarah-marah. Wah, santri opo itu? Masih apa? Amatir banget. Mondoke sudah berapa tahun? Lebih dari 3 tahun. Ngajinya masih terpaksa. Takut dimarah-marah. Kalau nggak dimarah-marah nggak ngaji. Amatir. Ya, amatir.